Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 18 April 2023, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang pertama, peran Roh Kudus, dan yang kedua, peran Yesus Kristus. Dalam bacaan yang pertama, digambarkan bagaimana para murid yang sebelum turunnya Roh Kudus tidak mengerti banyak hal apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus, dan apa yang dijalani oleh Yesus, termasuk penderitaan, kesengsaraan, kematiannya. Banyak di antara para rasul Yesus yang tidak mengerti mengapa Yesus melakukan itu, mengapa Yesus mau menderita. Tetapi sesudah hari Pentakosta, di mana Roh Yesus, Roh Kudus turun atas mereka, Roh itulah yang memberikan pemahaman kepada mereka tentang semua yang telah diajarkan, yang telah dikerjakan, dan yang telah dijalani oleh Yesus, termasuk penderitaan, kesengsaraan, kematian, bahkan kebangkitan Yesus. Mereka akhirnya mengerti bahwa hidup Yesus adalah hidup bukan pertama-tama untuk egoismenya, bukan untuk egonya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup Yesus diarahkan untuk hidup dan keselamatan orang lain. Hidup Yesus adalah hidup yang berkorban untuk orang lain. Hidup Yesus adalah hidup untuk berbagi. Dan itulah yang mereka pahami. Pada akhirnya sesudah turunnya Roh Yesus, turunnya Roh Kudus. Maka atas pemahaman itu, pemahaman akan hidup Yesus yang seperti itu, hidup yang tidak pertama-tama untuk diri sendiri, tapi hidup yang berbagi. Hidup untuk orang banyak, untuk kesejahteraan orang banyak, untuk kebaikan bersama. Maka para rasul Yesus dan orang-orang yang mulai percaya kepada Kristus akhirnya membangun hidup yang seperti itu. Pada umumnya, perikop bacaan pertama hari ini itu digambarkan sebagai perikop tentang cara hidup jemaat yang perdana, di mana mereka berkumpul bersatu padu, mereka saling berbagi, yang ada padanya tidak menganggap itu miliknya sendiri, tapi milik bersama, diberikan menurut keperluan masing-masing, sehingga hidup mereka atau mereka mengalami kesejahteraan bersama, kebahagiaan bersama. Tidak ada satupun yang berkekurangan karena mereka saling berbagi. Dan itu sekali lagi terinspirasi atas pemahaman mereka mengenai hidup Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, betapa peran Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada jemaat perdana, kepada para rasul Yesus yang sebelumnya belum mengerti mengapa Yesus mengajarkan dan menjalani hidup seperti yang telah mereka persaksikan sendiri. Mereka saksikan dan mereka alami sendiri. Tetapi sesudah turunnya Yesus, mereka akhirnya mengerti. Hidup Yesus ternyata hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keselamatan orang banyak. Roh Kudus memberikan pemahaman itu. Sementara dalam bacaan Injil,
yang merupakan kelanjutan belajar Injil kemarin Senin 17 April 2023, di mana tampil berhadapan dengan Yesus, seorang pemimpin Yahudi, yakni Nikodemus. Tetapi Yesus agak sedikit mengkritisi Nikodemus yang punya pemahaman cukup terbatas tentang siapa itu Yesus. Kemarin saya ulangi untuk kita ingat lagi, Yesus oleh Nikodemus diketahui seperti banyak orang Yahudi lainnya, hanya sebagai seorang rabi, seorang guru untuk mengajar, yang bisa melakukan mujizat-mujizat hanya karena Allah menyertai mereka. Karena Allah menyertai Yesus. Sebatas itu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi pemahaman kepada Nikodemus. Lagi-lagi sedikit mengkritisi bagaimana Yesus mengatakan bahwa hal-hal yang duniawi yang Yesus ajarkan, toh mereka tidak percaya, tidak mengerti. Apalagi kalau Yesus berbicara tentang hal-hal yang surgawi. Yesus dengan cara seperti itu mensosialisasikan, memberikan pemahaman lebih dalam, lebih jauh tentang dirinya dan tentang misi yang ia laksanakan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang yang percaya mesti dijiwai oleh Roh Tuhan untuk bisa memahami apa yang diajarkan Yesus dan lebih jauh untuk bisa menghayati dalam kehidupan sehari-hari, memahami kehidupan Yesus bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang banyak. Maka kehadiran diri kita tidak pertama-tama untuk diri kita pribadi, untuk ego kita, juga tidak hanya dan tidak cukup untuk keluarga kita sendiri, untuk lingkungan kita sendiri. Kehadiran kita di mana saja kita berada, kehadiran kita mencontoh hidup Yesus. Kita ada untuk kebaikan bersama. Kita ada untuk kesejahteraan bersama. Kita ada untuk banyak orang. Karena itu, lakukan sesuatu, berbuatlah sesuatu. Tidak saja untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga sendiri, atau lingkungan, paroki. Tapi kita mau berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Karena itu, kalau kepada kita, salah satu caranya, kalau kepada kita ditawarkan untuk menerima sebuah tugas dan tanggung jawab demi kepentingan bersama, terimalah itu. Terima dengan kesadaran bahwa dirimu sebagai orang yang percaya kepada Kristus ada, hadir, tidak untuk diri kita sendiri, tidak untuk dirimu sendiri saja, tidak untuk keluargamu saja, tidak untuk orang Katolik saja, tapi juga untuk orang banyak di sekitarmu. Itu hidup yang dijiwai oleh kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan yang kedua, pesan untuk kita jelas melalui bacaan Injil. Sama seperti Yesus memberikan pemahaman kepada Nikodemus. Demikian juga kehadiran kita mesti membuat atau memberikan pemahaman tentang bagaimana kekatolikan itu, bagaimana kekristenan, bagaimana hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Itu mengandaikan bahwa kita memiliki seperangkat pengetahuan jauh lebih baik daripada yang lain, supaya kita bisa memberikan pemahaman kepada yang lain itu. Atau jangan sampai kita membutuhkan orang lain yang memberikan pemahaman kepada kita, supaya kita mengetahui lebih dalam tentang keimanan kita, tentang Kristus yang kita imani, dan tentang kehidupan kekatolikan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan takut untuk terus belajar terus-menerus.
tentang Allah yang kita imani, tentang Yesus, Guru dan Tuhan kita serta penyelamat kita, dan tentang kekatolikan itu sendiri. Dan andai kata kita memiliki pengetahuan tentang itu, marilah kita menciptakan kesempatan untuk bisa memberikan pemahaman dan pengajaran untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih, kita mau mengajar orang di sekitar kita dengan cara hidup kita yang diinspirasi oleh cara hidup Yesus. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk kebaikan bersama. Tuhan memberkati.